Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Empowers. Berdayakan diri Anda. Saya Rahmi Rawiningsih dari jurusan Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Jakarta ingin memaparkan tentang pelatihan membangun karakter dan nilai-nilai moral. Apa itu moral? Moral adalah prinsip-prinsip dan nilai-nilai berdasarkan pada apa yang orang atau masyarakat percaya atas kebenarannya. Sedangkan, apa itu values? Values adalah prinsip-prinsip moral dan kepercayaan yang orang atau masyarakat anggap sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan. Maka, mereka cenderung untuk hidup berdasarkan pedoman atas nilai dan prinsip-prinsip tertentu. Prinsip moral dan nilai-nilai. Yang pertama, ada rasa hormat. Yang kedua, tanggung jawab. Yang ketiga, kewajaran. Yang keempat, kepedulian. Dan yang kelima, mementingkan organisasi. Apa itu karakter? Karakter adalah atribut bawaan yang kompleks dari seseorang yang menentukan moral, aksi, dan reaksi secara etika dari seseorang tersebut. Ciri-ciri karakter. Di antaranya ada 7 ciri-ciri karakter. Yang pertama, jujur. Yang kedua, dapat dipercaya. Yang ketiga, peduli. Yang keempat, setia. Yang kelima, percaya diri. Yang keenam, bijaksana. Dan yang terakhir, tidak egois. Mengapa karakter itu sangat penting? Menurut Warren Bennis berkata, that after vision and passion, integrity character is the most basic fundamental competency to be a leader. Ia bahkan kemudian menyampaikan bahwa integritas adalah dasar dari thirst. Komponen-komponen karakter. Yang pertama ada knowing, yang ketiga values, yang kedua ada personal sosial, dan yang terakhir ada commit plan. Pengembangan karakter dan moral. Yang pertama, apa saja karakter yang baik? Yaitu ada pribadi, maksudnya pribadi itu harus jujur dan berkata benar atau mandiri atau otonomi. Yang ketiga itu ada bertanggung jawab dan mempunyai integritas. Sedangkan sosial, mampu bersosialisasi, baik hati, sopan dan santun, dan dapat dipercaya. Yang kedua, apa saja yang membentuk karakter? Yaitu ada faktor keturunan, faktor lingkungan fisik dan sosial, faktor pengalaman masa kanak-kanak, faktor pengaruh kawan sebaya, faktor media komunikasi, dan faktor situasi spesifik dan peran tertentu. Yang ketiga, bagaimana karakter bisa diukur dengan baik? Yaitu ada 5, yang pertama pengetahuan kognitif, yang kedua nilai-nilai yang diekspresikan, yang ketiga komitmen yang diekspresikan, yang keempat rencana yang tertulis, dan yang kelima perilaku pribadi dan sosial yang terlihat jelas. Yang keempat, bagaimana karakter yang baik bisa dikembangkan? Komunikasi yang efektif dan nilai-nilai yang terbagi antar keluarga, sekolah, agama, organisasi, dan komunitas. Pengembangan nilai-nilai moral pribadi, yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama, belajar bagaimana bersikap di dalam masyarakat melalui moral, nilai-nilai, dan prinsip. Yang kedua, belajar menjadi lebih jujur, dapat dipercaya, dengan etis dalam setiap tindakan sehubungan dengan pekerjaan dan karir. Dan yang terakhir, belajar bagaimana menghormati dan menghargai orang lain. Proses peningkatan nilai-nilai mutu. Ada 4. Yang pertama, menilai situasi saat ini. Yang kedua, menciptakan kondisi untuk perubahan. Yang ketiga, menerapkan perubahan. Dan yang keempat, menilai apakah perubahan telah membuat sesuatu yang lebih baik. Membangun karakter yang kuat. Kapan self-improvement sama dengan kesuksesan? Dari mana kita memulai? Berikut kiat-kiatnya. Yang pertama, jika Anda gagal, berhentilah berpikir dan merasa gagal seolah-olah Anda tidak pernah gagal. Karena bagaimanapun orang lain tidak menerima Anda, sementara Anda sendiri tak dapat menerimanya. Yang kedua,
Bila orang lain merasa terpuruk, bantulah mereka. Jangan malah ikut terpuruk karena mereka akan berusaha menarik Anda ikut terpuruk sehingga akhirnya akan sama-sama merasa inferior. Yang ketiga, dunia ini menyediakan ruang yang amat besar untuk belajar, bukan untuk kesalahan. Jangan merasa bodoh bila hanya dalam menjawab kuis kecil. Akan selalu ada waktu melakukan self-improvement. Motivasi adalah jantungnya pengembangan diri. Berikut kiat-kiat meraih sukses dan membangun karakter yang kokoh dalam hidup yang sangat berguna bagi diri dan meningkatkan karakter. Yang pertama, raihlah mimpimu. Masa depan adalah mimpi orang yang percaya akan keindahan mimpi-mimpi mereka. Yang kedua, percaya dengan diri sendiri dan dengan apa yang mereka lakukan. Yang ketiga, jangan menyerah dan jangan mengeluh. Jadikanlah motivasi Anda menjadi setir yang akan membawa Anda kemanapun yang Anda suka untuk meraih kesuksesan dalam hidup Anda. Yang keempat, ada keluarga dan teman. Karena keluarga dan teman adalah harta yang tak ternilai. Jangan sampai kehilangan mereka dari pandangan mereka. Yang kelima, ada berpegang pada cita-cita. Mereka mungkin membayangkan sesaat di angkasa, tetapi bintang-bintang kecil di sini akan menjadi tenaga penggerak. Yang keenam, jadilah diri sendiri. Kunci sukses adalah diri sendiri. Yang ketujuh, buka mata lebar-lebar. Maksudnya, belajar tidak harus di dalam kelas. Mengamati keadaan atau situasi di sekeliling kita juga berarti belajar. Siapkan dirimu. Kita harus mendengarkan suara-suara kecil dalam diri kita yang membisikkan kita untuk segera memulai dan berdiri untuk menekankan kita. Buatlah segala sesuatu terjadi. Motivasi adalah bila mimpi-mimpi Anda dimasukkan ke dalam baju kerja. Sekian atas pemaparan saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Empowers.